Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok Islam Budaya Lokal suku Betawi di sini akan menjelaskan sedikit perihal suku Betawi dan sejarah Islamnya. Suku Betawi sendiri itu merupakan sebuah kelompok etnis ya, asli dari Jakarta yang memiliki sejarah yang sangat panjang dan unik dalam perkembangan ibu kota Indonesia terutama. Terbentuknya Betawi ini berasal dari campuran-campuran berbagai suku dan budaya yang datang ke Batavia pada saat itu pada abad ke-17, dan suku Betawi ini menjadi representasi dari keberagaman Nusantara itu. Dan dalam proses pembentukannya, Islam juga menjadi unsur integral dan unsur yang paling sentral yang tidak dapat dipisahkan dari identitas dan dari tradisi Betawi itu. Kata Betawi itu merupakan berasal dari kata Batavia yang diberikan oleh kolonial Belanda untuk Jakarta, dan masyarakat Betawi itu terbentuk dari asimilasi dan atau dari gabungan-gabungan suku dari berbagai kelompok atau etnis seperti Melayu, Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, dan bahkan Eropa karena sebelumnya dijajah oleh Portugis dan Belanda. Dan proses pencampuran budaya ini menghasilkan identitas yang khas yang membedakan Betawi dari kelompok suku-suku atau etnis lainnya di Nusantara. Sejak abad ke-16, Islam sudah menjadi agama mayoritas masyarakat Betawi atau suku-suku Betawi dan membentuk landasan moral serta budaya mereka. Dan pengaruh Islam itu tidak hanya terlihat dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam sistem nilai, tradisi pernikahan, kesenian seperti seni budaya, melalui kuliner, hingga bahasa sehari-hari. Dan hubungan erat antara Islam dan budaya Betawi ini menciptakan harmoni yang sangat unik di mana nilai agama dan kearifan lokal berpadu menciptakan identitas yang kuat. Ada juga tokoh-tokoh berpengaruh dalam suku Betawi. Itu yang pertama ada Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin ini berasal dari Betawi yang dikenal dengan julukannya MH Tamrin. Dan MH Tamrin ini lahir pada tahun 1894 dan termasuk sebagai pahlawan yang memiliki banyak jasa bagi Indonesia. MH Tamrin ini merupakan tokoh politik yang dianggap berbahaya bagi pihak Belanda, dan MH Tamrin ini banyak mengajukan tuntutan pada tahun 1919, mulai dari mendesak pemberhentian perlakuan buruk di kawasan Sumatera Timur dan menuntut pembuatan saluran air di Jakarta. Selanjutnya ada Ismail Marzuki. Nah, nama pahlawan ini itu banyak diabadikan dalam sebuah nama-nama jalan dan hingga taman wisata ada di Jakarta namanya Taman Ismail Marzuki. Jadi Taman Ismail Marzuki ini semasa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu banyak menulis lagu-lagu perjuangan yang sering dinyanyikan sampai saat ini. Adapun lagu ciptaannya pertama yaitu Oh Sarinah yang dibuat ketika berusia 17 tahun, dan lagu tersebut bercerita tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Selanjutnya ada Kiai Haji Nur Ali. Nama Kiai Haji Nur Ali ini lahir pada 1914. Beliau juga merupakan tokoh agama yang sempat hidup di Mekah untuk memperdalam keilmuannya. Beliau juga turut berkontribusi dalam melawan penjajah seperti melakukan perlawanan di Pondok Ungu, Bekasi pada tahun 1945. Selanjutnya ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ini merupakan salah satu tokoh ulama keturunan Arab yang sangat berpengaruh di wilayah Pekojan, Jakarta Barat. Nah, beliau ini merupakan pendiri Masjid Al-Anwar yang hingga kini masih berdiri kokoh dan menjadi salah satu masjid bersejarah di Jakarta.
Nah, Habib Ali ini dikenal sebagai ulama yang sangat memperhatikan pendidikan Islam dan kesejahteraan umatnya. Nah, kadang melalui pengajian-pengajian beliau yang mimpin itu banyak masyarakat Betawi yang memperdalam ilmu kepada eh, keluarga-keluarga Habib Ali ini. Selanjutnya ada Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Habsyi. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Habsyi ini merupakan ulama besar juga yang berasal dari Betawi yang memiliki banyak jaringan yang luas di kalangan masyarakat Muslim Jakarta. Habib Hussein ini dikenal sebagai pelopor pendidikan Islam modern di Jakarta dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan yang memadukan kurikulum agama dan kurikulum kontemporer. Pengaruh beliau ini sangat besar dalam membentuk generasi Muslim di Betawi yang terdidik dan memiliki pemahaman yang kuat, pemilih agama yang kuat. Gitu. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Sahal. Nah, Kiai Haji Ahmad Sahal ini merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang berpengaruh di Betawi. Beliau merupakan mendirikan pondok pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam tradisional. Melalui pesantrennya, Kiai Haji Ahmad Sahal ini mencetak banyak kader ulama yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah Jakarta dan berkontribusi dalam dakwah Islam. Beliau juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti membantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Baik, materi selanjutnya adalah masjid-masjid bersejarah di Jakarta. Kenapa masjid kami masukkan ke dalam PPT atau materi? Karena masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah doang nih. Di masa lalu, masjid menjadi saksi bisu juga bagaimana pusat kegiatan sosial, pendidikan, pelestarian masyarakat Islam dan juga budaya Betawi ini di sini bergerak begitu. Pertama ada Masjid Luar Batang nih. Masjid Luar Batang adalah masjid tertua di Jakarta yang terletak di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Didirikan pada tahun 1739, udah cukup lama ya. Nah, di sini kita bisa lihat arsitekturnya yang cukup ada campuran-campuran dari Jawa, Eropa serta Arab yang di sini menunjukkan juga bahwa ciri khas keberagaman budaya Betawi. Nah, di sini juga ada pemakaman-pemakaman dari para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang bersejarah di Jakarta pada waktu itu. Kedua ada Masjid Al-Anwar. Masjid Al-Anwar ini juga salah satu masjid tertua yang ada di Jakarta yang didirikan oleh masyarakat Arab. Jadi kayak pendatang Arab Hadramaut ya. Nah, mereka membuat Masjid Jami Al-Anwar ini. Dulu bentukannya nggak kayak gini, cuman sekarang udah direnovasi jadi lebih rapih gitu. Lalu ada Masjid Kebon Jeruk. Masjid Kebon Jeruk ini didirikan pada tahun 1786. Ini juga sama kayak Masjid Luar Batang, dia jadi saksi bisu penyebaran agama Islam di wilayah barat. Masjid dibangun oleh masyarakat Betawi dengan arsitektur yang sederhana namun kokoh. Ini bukan cuman menjadi tempat kegiatan-kegiatan orang-orang Islam doang, bahkan kadang-kadang juga dipakai oleh masyarakat non-muslim untuk kegiatan kemasyarakatan. Lalu ada Masjid Jami Matraman. Nah, ini terletak di Jakarta Timur dan didirikan pada tahun 1855. Di sini juga ada pesantrennya. Jadi, ini fokusnya tempat untuk mencari ilmu atau mendalami ilmu agama. Lalu ada tradisi suku Betawi. Nah, yang pertama ada palang pintu. Salah satu tradisi Betawi adalah palang pintu. Nah, palang pintu ini dia pertama ada adu pantun dulu. Jadi biasanya diadakan pas lagi pernikahan gitu kan. Adu pantun, balas-balasan pantun, habis itu ada pencak silat buat hiburan. Nanti baru diakhiri sama pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nah, disinilah Islam itu juga ikut campur tangan nih di sini palang pintu. Jadi bukan cuma adu pantun, laga pencak silat, tapi ada ayat suci Al-Qur'an yang menyakralkan tradisi ini. Terus yang kedua ada nyorok. Nyorok ini intinya dia ngebawa makanan dari orang-orang yang muda, golongan-golongan Betawi muda ke golongan-golongan Betawi tua.
Nah, ke senior-senior gitu. Awalnya dulu nyorok itu merupakan tradisi yang memberikan penghormatan atau sesaji ke Dewi Sri selaku simbol kemakmuran, tapi setelah Islam mulai menyebar, perlahan-perlahan nyorok ini dikembangkan ya secara ideologisnya agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Jadi bukan untuk memberikan sesaji terhadap Dewi Sri, tapi untuk momen apa? Silaturahmi seperti itu. Untuk momen saling berbagi dan menghormati kepada kaum yang lebih tua atau senior. Terus ada lenong. Nah, lenong ini dia drama kayak teater. Nah, tapi khas Betawi ini. Seni pertunjukan tradisional ini berbentuk teater, nah kan, yang dibawakan secara humoris. Dalam pertunjukannya lenong diiringi dengan beberapa alat-alat musik kayak suling, kempor, gendang, gong, dan banyak yang lain. Lalu ada tanjidor. Tanjidor itu adalah kesenian musik Betawi yang berasal dari pengaruh Portugis dan Belanda sejak abad ke-17. Dimainkan 7 sampai 10 orang dengan alat musik tiup nih kayak trompet dan macam-macam ini ya. Nah, ini tanjidor ya untuk menghibur sih, hiburan gitu dia. Jarang banget ditemuin karena pertama memang masyarakatnya yang sudah mulai menurun peminatnya, akan tapi terkadang di beberapa acara-acara resmi atau pernikahan yang orang-orang Betawi itu, acara-acara adat itu suka ada nih tanjidor nih, seru dia. Lalu ada ondel-ondel, ini pasti udah pada tahu ya, ikon budaya Betawi banget nih. Bahkan di Jogja aja juga ada kan yang ondel-ondel, cuma kan ondel-ondelnya bukan dipakai untuk khas acara-acara adat. Nah, ondel-ondel ini adalah boneka raksasa setinggi 2,5 meter yang menjadi simbol budaya Betawi. Tradisi ini udah ada sejak abad ke-16 dan awalnya digunakan untuk mengusir roh jahat. Kini ondel-ondel sering diarak dalam acara pernikahan, khitanan atau festival seperti ulang tahun Jakarta. Boneka ini biasanya tampil berpasangan dengan warna cerah dan diiringi musik tradisional seperti tanjidor. Nah, seperti itu. 1 jam. Kesimpulan sebagai penutup, budaya Betawi menunjukkan bahwa Islam dan budaya lokal bukan dua hal yang saling menyediakan. Justru mereka saling menguatkan di mana nilai-nilai Islam itu hadir tanpa nilai-nilai Islam itu hadir dan hidup dalam keseharian masyarakat Betawi melalui beberapa tradisi seperti kesenian, kemudian sikap-sikap sosial dan prinsip keterbukaan sekaligus religius yang mereka terapkan di kehidupan sehari-hari sehingga itu berakar kuat gitu. Nah, budaya Betawi juga membuktikan bahwa Islam bisa membumi tanpa kehilangan esensinya. Jadi di mana agama ini tidak berdiri hanya sebagai tiang atau sebagai menara, tapi juga bisa menyatu dengan realita kehidupan masyarakat. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwasannya menjaga budaya lokal bukan berarti menjauh dari ajaran agama, melainkan juga sebagai salah satu kita merawat nilai-nilai Islam sebagai Islam Muslim agar nilai-nilai itu tetap hidup, relevan, dan bisa diteruskan hingga lintas generasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.